Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiul. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri dan wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya kita nggak bosan berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, kita akan membahas yaitu masalah pengalaman saya dalam peternak bebek telur. Ini resepnya, karena dari tahun 2018 hingga sekarang tahun 2023 saya tetap bertahan beternak bebek telur. Jadi kunci rahasianya agar kita tetap bertahan dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi mari kita simak videonya. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel pemersatu peternakan bebek telur murah. Intinya penyemangat untuk kita dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri dan wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat. Jadi intinya teman-teman jika ingin bertanya ataupun ada unek-unek tentang seputar peternakan bebek telur, intinya jika ada saran dan kritik, tulis-tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu intinya menurut cerita dulu berdasarkan pengalaman, yaitu gimana caranya biar konsisten. Mungkin saya beternak bebek telur yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sampai sekarang ini. Jadi intinya kunci rahasianya agar kita tetap bertahan dalam bidang peternakan bebek telur, nanti saya akan bercerita sedikit. Intinya sekitar peternakan bebek telur supaya kita tetap langgeng, konsisten, tetap bertahan yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Oke teman, jadi dulu dasarnya yaitu pertama kali peternak bebek telur yaitu tahun 2018 ya, dasarnya iseng-iseng. Intinya pun memang satu, ada temen yaitu beternak bebek telur, jadi keinginan itu timbul, jadi ya iseng-iseng yaitu beternak bebek telur 50 ekor. Memang pada saat itu belum mengantongi ilmu ataupun belum tahu tentang seputar peternakan bebek telur. Jadi saya pesan kepada teman, jadi kita nggak tahu bebek bagus enggaknya itu ya, yang penting ada bebek telur. Jadi masuklah bebek sekitar 50 ekor ya, padahal bebek itu nggak tahu umur berapa. Memang dikala bebek itu masuk dalam kandang paginya udah jelas bisa bertelur, ya senang karena posisi baru datang bebek telur udah bertelur. Tapi seiringnya waktu, hari demi hari bebek telur itu mengalami penurunan terus, hingga akhirnya bebek telur itu tidak bertelur. Disitulah kendalanya, jadi kita mental kita jadi down, karena untuk masalah pakan itu tetap mengalir terus, kita memberi pakan sementara penghasilan gak ada. Cuma nggak ada masalah karena posisi kan masih ada keinginan. Intinya baru masa-masa puber lah kalau istilahnya kita orang Jawa untuk beternak bebek telur. Jadi lama kelamaan terasa juga habis duit, penghasilan gak ada. Jadi situlah sharing-sharing kepada teman-teman yang ahli dalam bidang peternakan bebek telur. Oh gini caranya, itu salah bibit bebeknya campuran, ada yang tua dan ada yang muda, jadi untuk masalah produksinya nggak merata. Itu adalah pengalaman dasar. Oke teman-teman, jadi singkat cerita yaitu ternyata awal beternak bebek telur 50 ekor yaitu mengalami jong ataupun gagal. Jadi saya langsung pesan bebek telur baya tahap kedua yaitu 100 ekor bebek telur baya. Nah, untuk saat itulah posisi saya berpikir
untuk masalah biaya pakan itulah kita belajar untuk menguatkan mental. Jadi saat masuk bebek bayar 100 ekor itu kita memang 1 bulan lebih, 1 bulan setengah itulah memang memerlukan biaya untuk pakan. Yang jelas pakan dasar tanpa penghasilan, disitulah kita letak mental kita dalam ternak bebek petelur. Jadi kita iringi dengan niat, yaitu kita merasa hobi dalam bidang peternakan bebek petelur, harus menanamkan rasa itu. Insya Allah kita akan mengalami konsisten dalam ternak bebek petelur. Jadi di saat walaupun 50 ekor waktu itu udah mulai timbul rasa hobi. Jadi di saat bebek telur 50 ekor saya jual, itu merasa kehilangan. Yang jelas biasanya ada binatang yang rame tiap hari, tiap pagi. Ini sunyi, jadi langsung sana sini mencari bibit bebek telur, yaitu mendapat bebek telur baya 100 ekor. Jadi bebek telur baya 100 ekor itu menjalani 1 bulan setengah dalam kandang, udah mulai berproduksi, yaitu kisaran 50%. Disitulah terletak inti dari awal langkah untuk berhasil dalam ternak bebek telur. Itu 1 bulan setengah itu udah pakan itu udah 50-50. Jadi kita hasil telur itu udah mencukupi biaya pakan. Jadi untuk menjalani 2 bulan dan seterusnya kita udah mendapat penghasilan dari bebek telur 100 ekor. Oke, jadi jadi untuk teman-teman sekalian, kita dalam beternak bebek telur ini intinya kita dasarnya itu memang harus niat yang tulus dan ikhlas. Memang di saat 50 ekor itu udah nggak berpikir untung rugi, yang penting rasa senang, keinginan kita beternak bebek telur. Jadi kita untuk memberi pakan itu tetap konsisten. Cuma walaupun kita terasa untuk masalah biaya pakan, walaupun kita merasa rugi, cuma kita ada niat belajar gimana caranya ilmunya ini biar bebek telur itu bisa menghasilkan. Makanya di samping kita beternak bebek telur itu diam aja tanpa mencari ilmu, yang jelas kita akan mengalami kemunduran ataupun berhenti di tengah jalan tanpa untuk mengulangi yang kedua dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi anggaplah peternakan kita itu sebagai bagian dari keluarga kita. Di samping dia bisa menghasilkan, juga sebagai untuk hiburan lah bagi diri kita. Karena segala sesuatu peternakan itu kalau nggak diiringi dengan niat, dengan konsisten, yang penting kita di samping kita memiliki materi, cuma kita haruslah betul-betul mencari gimana bebek ini biar menghasilkan, ilmunya gimana. Yang pasti kalau memang kita niat cari ilmu dalam dunia bebek telur, insya Allah mental kita akan kuat. Jadi kita akan berpikir positif apa yang kita ternak. Makanya banyak tergendala para peternak bebek telur pemula, intinya dia belum mencari ilmu yang sebenarnya dalam bidang peternak bebek telur, dia udah mundur. Itulah yang menyebabkan kegagalan dan berhenti total dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi kesimpulan dari video ini, intinya kita rahasia agar kita bertahan dalam bidang peternakan bebek telur. Intinya kita harus tanamkan niat, kita berpikir positif. Jadikanlah bebek telur itu jangan kita merasa untuk materinya aja, cuma perawatan pun harus kita konsisten. Cari ilmu yang sesungguhnya dalam bidang peternakan bebek telur. Insya Allah dalam peternak bebek telur kita akan bertahan dan akan merasa bebek telur sebagian dari keluarga kita. Jika kita udah terbiasa beternak bebek telur, nanti jika kita akhir bebek itu, kita pasti ingin mencari bibit baru lagi untuk mencapai periode yang akan datang. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.